Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hiban Diva Lauza dengan NIM 22416261201167 dari kelas MN22D. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Big Data dan juga bagaimana penggunaan Big Data dalam dunia industri. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Big Data for Management yang diampu oleh Ibu Juli Yuliawati SEMM. Nah, jadi untuk materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Big Data. Apa itu Big Data? Big Data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diolah atau dianalisis dengan teknik pemrosesan data tradisional. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor IoT, transaksi bisnis, dan banyak lagi. Big Data mencakup berbagai jenis data, baik yang terstruktur, tidak terstruktur, maupun semi-struktur. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh-contoh sumber dari Big Data. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada media sosial. Dari data platform seperti Instagram, Twitter maupun Facebook. Kemudian yang kedua yaitu sensor IoT. Data yang dikumpulkan dari perangkat seperti termostat pintar, mobil, dan mesin industri. Dan yang ketiga yaitu transaksi bisnis. Data transaksi dari e-commerce, perbankan, dan juga retail. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat Big Data. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama wawasan bisnis yang lebih mendalam. Big Data memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan kinerja operasional yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Contoh manfaatnya seperti menganalisis pola belanja konsumen untuk merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan efisiensi operasional. Dengan menganalisis data operasional secara real time, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Contohnya seperti optimasi rantai pasokan dengan analisis data logistik untuk mengurangi waktu pengiriman dan biaya transportasi. Yang ketiga yaitu pengembangan produk dan layanan baru. Big Data dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar dan mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contoh manfaatnya yaitu menggunakan data pengguna untuk merancang fitur baru pada aplikasi mobile yang sesuai dengan preferensi pengguna. Yang keempat yaitu deteksi dan pencegahan penipuan. Dengan analisis data yang canggih, perusahaan dapat mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan lebih cepat dan efisien. Contoh manfaatnya yaitu penggunaan algoritma machine learning untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan dalam sistem perbankan. Kemudian yang kelima yaitu personalization dan customer experience. Big Data memungkinkan perusahaan untuk menyediakan pengalaman yang lebih personal dan relevan bagi konsumen yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Contoh manfaatnya itu rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan analisis data perilaku belanja online konsumen. Nah, materi yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang penggunaan Big Data di berbagai sektor industri. Yang pertama yaitu dari perdagangan dan e-commerce. Big Data digunakan untuk menganalisis perilaku belanja konsumen, mengoptimalkan rantai pasokan, dan juga menyediakan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Contoh penggunaannya yaitu seperti Amazon menggunakan Big Data untuk memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian dan pencarian pengguna. Kemudian yang kedua itu ada dari sektor kesehatan dan farmasi. Dalam industri kesehatan, Big Data digunakan untuk analisis klinis, pemantauan pasien, dan penelitian medis. Ini membantu dalam diagnosis yang lebih cepat dan pengembangan obat baru. Contoh penggunanya yaitu analisis data rekam medis elektronik untuk memperbaiki diagnosis dan perawat pasien. Kemudian yang ketiga yaitu keuangan dan perbankan. Industri keuangan menggunakan Big Data untuk deteksi penipuan, analisis risiko, dan peningkatan layanan pelanggan. Contoh penggunaannya yaitu bank menggunakan Big Data untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan dan mencegah aktivitas penipuan. Yang keempat yaitu ada transportasi dan logistik. Big Data membantu dalam optimasi rute, pemantauan armada, dan analisis lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transportasi. Contoh penggunaannya yaitu analisis data GPS untuk optimasi rute pengiriman barang dan mengurangi waktu pengiriman. Dan yang terakhir yaitu yang kelima,
pemerintah dan sektor publik. Pemerintah menggunakan big data untuk analisis kebijakan, pemantauan keamanan, dan pelayanan publik yang lebih baik. Contoh penggunaannya itu analisis data kriminal untuk meningkatkan keamanan publik dan mengurangi kejahatan. Nah, mungkin segitu saja materi seputar big data yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan atau menambah wawasan bagi yang menontonnya. Dan jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih.